Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah semoga kita senantiasa istiqomah di atas iman dan takwa. Allah menjaga kita dengan petunjuknya, kita tetap istiqomah dalam amal ibadah. Kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, kita lanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang pembatal atau perusak akidah yang nomor 5, yakni tentang perdukunan. Kita masuk pada poin ke-6 yang bisa merusak akidah, yaitu tatoyur. Tatoyur asal kata daripada toyro, yakni burung. Tatoyur berasal dari kata suara-suara burung, atau sering kita katakan sesuatu yang menyebabkan manusia membatalkan sesuatu yang akan dilakukan akibat adanya suara burung. Dan ketahuilah saudara sekalian, tatoyur ini tidak hanya suara burung saja. Ini hanya istilah, hanya ini adalah nama. Maka disebutkan di sini, tatoyur adalah merasa pesimis karena suara burung, atau nama, atau kata, atau tempat, atau orang, atau yang lainnya. Jadi asal katanya daripada toyro, burung. Tatoyur meyakini akan suara burung. Dengan adanya suara burung ini, maka akan terjadi sesuatu yang sial. Dahulu barangkali kita waktu masih kecil atau di kampung masih suka meyakini itu. Kalau ada suara burung ini, maka jangan begitu, nanti akan terjadi begini dan begitu. Kalau ada suara burung ini, maka ada yang mati. Kalau suara burung ini, jangan kamu berbuat ini dan itu, jangan ke arah sana dan ke arah situ. Maka suara burung yang diyakini akan membawa sial atau menyebabkan sesuatu terjadi, itu bagian daripada kesyirikan. Jika pelakunya meyakini betul-betul terjadi. Maka apakah itu dari suara burung atau terjadi dari sesuatu yang menyebabkan seseorang menunda perbuatannya? Kalau toh bukan suara burung, misalkan ada angin yang bertiup, tetapi angin itu tiupannya dari arah tertentu, kemudian merusak sesuatu. Wah, ini angin sial, maka disandarkan kesialan kepada angin, sama saja. Atau terhadap sesuatu kejadian, misalkan ada awan berbentuk sesuatu, wah awan itu bentuknya kayak malaikat, ayam itu bentuknya kayak kuda dan seterusnya. Maka awas, hati-hati, dengan adanya awan itu akan begini dan begitu. Ini pun masuk daripada tatoyur. Maka tatoyur jenisnya sangat banyak. Kita akan menguraikan di sini dengan dalil-dalil insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bila seseorang hendak melakukan suatu pekerjaan di dunia atau dalam urusan agama, dia melihat atau mendengar sesuatu yang dia benci, maka hal itu berdampak terhadap dirinya satu dari dua kemungkinan. Andai kata ini terjadi pada dirinya, apapun penyebabnya, maka ini bagian dari tatoyur. Kemungkinan pertama,
dia akan membatalkan apa yang hendak dikerjakannya karena dia merasa pesimis dan sial dengan apa yang didengar atau apa yang dilihat. Lalu hatinya tergantung kepada sesuatu yang dibenci itu berdampak terhadap keyakinan imannya, lalu merusak akidahnya. Lalu dia membatalkan sesuatu yang akan diperbuat akibat adanya makhluk. Dia tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada makhluk. Dahulu Bapak Ibu, di zaman Rasulullah SAW belum diutus menjadi Rasul, kebiasaan orang-orang Quraisy apabila hendak bepergian dengan cara apa? Tatoyurnya. Al-Azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Dia menuju ke dalam Ka'bah, memulai dengan tawaf. Setelah itu mengambil anak panah. Di dalam Ka'bah ada kotak yang isinya 3 anak panah. Anak panah yang pertama menunjukkan na'am, boleh berangkat pergi. Anak panah yang kedua ada tulisan la. Anak panah yang ketiga absen, tidak ada kata-kata apa-apa. Maka setelah dia tawaf keliling Ka'bah, dia akan melaksanakan bepergian hajatnya untuk ditunaikan, apakah berdagang dan yang lainnya, maka dia akan mengundi nasib dengan 3 anak panah. Diaduk, diambil salah satu anak panahnya. Kalau ternyata di situ tulisannya la, batal, pergi, nggak jadi. Apa namanya ini? Tatayur. Meyakini sesuatu akan terjadi keburukan dengan adanya anak panah. Yang nulis dia, yang buat dia, yang milih dia. Tapi dia meyakini akan terjadi sial. Tapi kalau di anak panah itu tertulis na'am, iya, maka dia semangat. Dia yakin akan sukses. Dia akan sukses. Bagaimana kalau abstain yang terpilih ternyata nggak ada tulisan la, juga tidak na'am? Ditaruh kembali, dia ulangi tawaf lagi. Diaduk-aduk lagi, nanti diambil sampai ada keputusan berangkat atau tidak. Kalau ternyata yang terpilih adalah yang absen, diulangi lagi. Maka kemudian perbuatan seperti itu termasuk haram. Maka Allah turunkan ayat tentang ini, yakni di surat 5 ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 90, surat 5 ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya yang namanya judi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala, itu semuanya adalah najis, itu kotor, itu haram, itu kotor dan itu perbuatan syaitan. Jauhi. Sejak turun ayat ini, Rasulullah SAW perintahkan untuk sahabat-sahabatnya yang masih berbuat seperti itu dilarang, haram, tidak boleh. Siapa yang tetap melakukan, berarti dia tetap melakukan al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Berarti bagian daripada perjudian dan bagian daripada tatoyur. Meyakini sesuatu akan terjadi sesuatu dengan adanya sesuatu tadi. Apakah ini berupa suara burung? Tidak. Berupa anak panah yang dibuat sendiri tadi, yang diyakini membawa kesialan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu tidak ada kaitannya dengan perbuatan makhluk. Yang berbuat segala sesuatu itu adalah Allah. Maka apabila dia meyakini bahwa perbuatan itu akan terjadi karena sesuatu, bukan karena Allah, maka perbuatan itu termasuk syirik dan itu bisa merusak akidah. Kemudian kemungkinan yang kedua. Kemungkinan pertama dia mengatakan bahwasanya dia akan membatalkan karena yakin terjadi sesuatu. Kemungkinan yang kedua, dia tidak membatalkan niatnya, tetapi perasaan pesimis dan sial masih bergelayut di dalam hatinya. Dia diliputi kesedihan, kecemasan, was-was dan lemah semangat. Maksudnya apa?
Dia tetap mengerjakan sesuatu yang akan dikerjakan, tapi karena percaya dengan tatoyur, isi hatinya apa? Nggak sukses di usaha saya, nggak bener di perjalanan saya, tapi terpaksa saya laksanakan. Apalagi kalau qadarullah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Bener, dari kecil udah, dari hati kecil saya udah nggak setuju, makanya jadi begini deh. Artinya apa? Dia meyakini betul-betul terjadi sesuatu dengan adanya tatoyur. Maka wajib bagi setiap muslim menjauhkan diri dari bentuk tatoyur, dari manapun sumbernya. Wajib atas siapa yang merasakan sebagian dari hal itu berusaha membuangnya, memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tetap melanjutkan apa yang hendak dikerjakan dengan mengucapkan Allahumma, wahai Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak akan datang kepadaku suatu kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, tidak ada yang bisa mengangkat suatu keburukan kecuali hanya engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Maka kalimat ini termasuk di antara zikir la haula wala quwwata illa billah. Hendaklah senantiasa kita ucapkan di dalam segala zikir perbuatan kita, di dalam kehidupan kita, untuk menjadikan hilangnya rasa ragu. Kita serahkan segala sesuatu kembali kepada Allah. Maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang ini sudah banyak dikembangkan tatoyur menjadi ilmu-ilmu yang banyak sekali. Ilmu itu tidak pernah ada di zaman Rasul, dan di zaman dahulu pun kita belum meyakini. Justru di zaman modern sekarang banyak umat Islam mulai meyakini. Ilmu apa itu Pak? Dalam hal membuat rumah, membangun rumah dan seterusnya. Apa namanya? Hong Shui, Feng Shui dan seterusnya. Kalau orang mau bangun rumah, dimulai dari menghadap ke sini, kamarnya di sini posisinya dan seterusnya. Dia bisa meyakini rumah ini nanti akan lapang rizkinya. Tapi ketika salah menentukan rumah, menentukan pintu dan seterusnya, tiba-tiba sudah jadi, lalu dikategorikan, wah ini Feng Shui-nya nggak bener, kamu nggak akan begini. Maka di dalam hatinya terbersit, ini rumah bawa sial terus, rizkinya jadi seret terus dan seterusnya. Bukankah ini orang Islam sudah percaya? Bahkan orang Islam mau bangun rumah, manggil yang dipanggil siapa? Bukan desainer, arsitek atau yang lain, tapi ahli Feng Shui. Diukur-ukur ini tanah ini, kemana arahnya sebaiknya pintunya, kemana arahnya ini dan seterusnya. Maka jika itu terjadi, dia telah melakukan perbuatan tatoyur dengan cara modern. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf Pak, orang-orang sudah top kaya apapun masih percaya. Bahkan orang Islam pun banyak percaya. Salah satu contoh, anggapan angka sial itu angka berapa Pak? 4 pertama itu sial Pak. Terus setelah 4 di atas berapa? 13, celaka 13 gitu ya. Celaka 13. Maka Bapak Ibu ke gedung-gedung tinggi di Jakarta, ada nggak angka 4? Lantai 4 ada nggak? Basement B4 ada nggak? Kalau B4 ada. Kalau lantai 4 hampir nggak ada. Ke atas tuh nggak ada 4. 13 juga nggak ada. Kalau ke bawah masih ada 4. Lalu diganti angka berapa? 5A. 5A baru 5. 13-nya 12A. Baru langsung 14. Bapak-bapak di Mekah, di Madinah, gedung tinggi, angka 4 ada? Ada? Ada, tetap silahkan perhatikan. Bapak kalau umroh di hotel-hotel yang tinggi, pasti kan lebih di atas 20 lantai. Ada angka 4 tetap. Ada angka 13, gak ada masalah. Maka apabila meyakini itu angka sial, apa namanya ini? Tatoyur. Meyakini angka itu menyebabkan sial. Padahal gak ada kata-kata sial. Gak ada terjadinya sial. Segala sesuatu kebaikan atau keburukan dari Allah. Tinggal ucapkan saja la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Maka Rasulullah pernah memberikan sebuah nasihat kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Qais, kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya Abu Musa al-Ash'ari,
Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari perbendaharaan surga? Qalu, maka dia menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu simpanan surga? Perbendaharaan surga. Rasul menjawab, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Saudaraku seiman, tatayur merupakan penyakit kronis yang telah ada sejak dahulu kala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ia telah menyerang umat-umat kafir dan bahwa mereka merasa sial dengan makhluk Allah yang terbaik. Bahkan maaf Bapak Ibu, umatnya para nabi, umatnya Nabi Musa merasa sial itu gara-gara nabinya. Sampai umatnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy merasa sial gara-gara Nabi Muhammad. Tatoyur, menamakan kesialan dengan makhluk. Nanti kita akan tunjukkan beberapa ayat berkaitan dengan itu. Menyebutkan bahwasanya ia telah menyerang umat-umat kafir dan bahwa mereka merasa sial dengan makhluk Allah yang terbaik, yaitu para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Fir'aun dan kaumnya bila mereka ditimpa keburukan. Di sini disebutkan. Coba kita lihat surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 131. Kita bisa melihat ayat ini dari ayat yang sebelumnya. Al-A'raf dari ayat 130 coba kita bisa lihat. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah telah menguji Fir'aun dan bala tentaranya, di mana saat itu di Mesir, kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun, betul-betul tempatnya adalah tempat-tempat yang sangat subur, yang bisa ditanam dengan tanaman-tanaman, apalagi sekitar yang dialiri sungai Nil. Maka Allah menguji. Ketika diutusnya Nabi Musa, Allah menguji Fir'aun dan bala tentaranya, yakni apa? Dengan kemarau yang sangat panjang, bertahun-tahun, yang tadinya subur dan makmur, menghasilkan segala macam buah-buahan, kemarau panjang bertahun-tahun, kekurangan buah-buahan, bahan makanan, sayur-mayuran. Apa tujuannya Allah menguji mereka? Supaya mereka mau mengambil pelajaran, sadar bahwasanya mereka salah. Maka didakwai oleh Nabi Musa. Apakah mereka percaya? Kita lihat di ayat yang ke-131-nya. Wa idza ja'athumul hasanat qalu lana hadhihi. Dengan enak mereka mengatakan, ketika ujian yang sulit, yang susah itu ditimpakan oleh Allah kepada mereka bertahun-tahun, dicabut oleh Allah, kemudian kemakmuran, kebaikan Allah datangkan kepada mereka, dengan entengnya mereka berkata, ini adalah karena usaha kami, ini adalah karena kehebatan kami, karena tenaga kami, karena usaha kami, tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, tapi merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat. Sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'atun, dan apabila kami timpakan kepada mereka keburukan, yatayyaru bi Musa, mereka menjadikan Nabi Musa sebagai tatoyur, penganggapan sial. Jadi sialnya mereka, terjadi kesusahan, kesengsaraan akibat Nabi. Jadi tatoyurnya kemana Pak? Ke suara burung atau ke makhluk Pak? Makhluknya siapa ini? Allah yang paling mulia, Nabi. Jadi para Nabi dianggap membawa sial. Makanya kenapa Bani Israel itu banyak track recordnya membunuh Nabi-Nabi? Karena mereka menganggap Nabi-Nabi itu pembawa sial. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena tidak sesuai dengan selera mereka. Jadi mereka yatayyaru bi Musa, menganggap Musa itulah pembawa sial. Wa ma'ahu, yakni Nabi Musa membawa kesusahan, membawa sial, dan mereka mengikuti Musa berarti mengikuti kesialan. Jadi menganggap sial itu karena adanya Nabi Musa. Ala innama ta'iruhum indallah.
ketahuilah sesungguhnya nasib mereka baik atau buruk bukan akibat Nabi Musa, tapi ada di sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui. Ini kisah pertama, yakni tentang anggapan sial dilandaskan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ketika Nabi Saleh diutus oleh Allah kepada kaum yang namanya Samud, itu juga sama. Nabi Saleh dianggap pembawa sial. Nabi Saleh pun dianggap pembawa sial. Allah abadikan di surat An-Naml, surat 27. Kita bisa lihat dari ayat 45. Surat An-Naml surat 27 dari ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila Tsamud akhahum Salihah." Dan kami telah mengutus, yakni mengutus ke tengah-tengah mereka kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Ani abudullah. Tugas pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi berdakwah kepada kaumnya adalah ani abudullah, sembahlah Allah. Faidahum fariqan yahtasimun. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Yang satu membela Nabi Saleh, yang satu membangkang Nabi Saleh. Maka apa yang terjadi? Saat itu Nabi Saleh berkata kepada kaumnya di ayat 46-nya, qala ya qaumi lima tastajiluna bisayyi'at qabla al-hasanah. Kaumnya Nabi Saleh yang membangkang, bahkan mereka meminta kepada Nabi Saleh, berdoa keburukan, minta kalau memang Nabi Saleh benar, mintalah kepada Allah supaya ditimpakan kepada kami bencana. Jadi bukannya minta kebaikan, tapi menantang supaya ditimpakan bencana, keburukan, dimusnahkan. Maka Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kepada Allah berdoa untuk kebaikan? Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kamu? Malah kamu minta disegerakan bencana, disegerakan siksa. Kenapa tidak minta ampun dan kenapa tidak minta rahmat? Apa yang terjadi ketika didakwai demikian? Justru mereka membalas di ayat yang ke-47-nya. Qalu, mereka menjawab, tayyarna bika wa man ma'aka. Kami mendapat nasib yang sial disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Kembali di sini, anggapan sial itu oleh kaumnya para nabi dibebankan kepada nabi dan kepada para pengikut nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW pun demikian, nanti ayatnya ada. Ini kaumnya Nabi Saleh. Mereka menganggap sial karena apa? Karena adanya Nabi Saleh dan orang-orang yang bersama Nabi Saleh. Justru orang-orang yang benar taat pada Allah dianggap pembawa sial. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah orang-orang yang menganggap ada sesuatu yang membawa sial selain daripada Allah, menggantungkan keburukan kepada makhluk. Qala, maka Nabi Saleh menjawab, ta'irukum indallah. Segala sesuatu kebaikan dan keburukan nasibmu ada berada di sisi Allah. Aku tidak bisa membawa madarat apa-apa. Aku tidak bisa membawa manfaat apa-apa. Maka kemudian Nabi Saleh mengatakan, bal antum qaumun tuftanun. Bahkan sesungguhnya kalian benar-benar kaum yang sedang diuji. Diuji oleh Allah. Apakah kamu mau kembali kepada Allah? Apakah tetap kamu membangkang kepada aturan Allah? Inilah yang terjadi saudara sekalian. Dan juga di sini disebutkan sebagaimana juga Allah menyebutkan tentang penduduk desa yang berkata kepada para utusan Allah. Yakni apa? Ketika Nabi Musa berdakwah di tengah-tengah kaumnya, di saat beberapa kaumnya yang membantah, kemudian diutusnya Nabi Musa bersama saudaranya yaitu Harun, dan di situ ada orang-orang yang taat. Tapi apa yang terjadi? Umatnya Nabi Musa selalu menganggap akibat adanya Nabi Musa
maka sering terjadi sial. Mereka disiksa Fir'aun gara-gara Musa. Mereka diusir dari tempat kelahiran mereka gara-gara Musa. Mereka disiksa dan mereka bahkan anaknya dibunuh gara-gara Musa. Jadi di sini kesialan itu dibebankan kepada Nabi. Na'udzubillah. Allah abadikan pula dalam salah satu surat, yaitu surat Yasin. Kita bisa lihat di ayat yang ke-18. Kita mulai dari ayat 16. Surat Yasin surat 36 dari ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Utusan-utusan Allah itu berkata, sesungguhnya Rabb kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah kepada kamu. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Bahkan para rasul hanya mengatakan, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Tapi apa yang terjadi dengan umatnya? Umatnya berkata, qalu, mereka menjawab, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang, bernasib sial karena bersama kamu. Yani karena adanya Nabi, maka kami menjadi sial, maka kami nasibnya menjadi malang. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kami pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Justru nabi-nabi yang mengajak kepada kebaikan diancam dirajam, diancam dihukum, diancam akan dibunuh. Bahkan di situ mereka akan menyiksa para nabi-nabi. Maka para nabi cuma berkata kepada kaumnya di ayat ke-19-nya, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka menjawab, sesungguhnya nasib sial kemalangan itu karena kamu sendiri. Ani dzukiru, makan a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tidakkah kamu mengingat sesungguhnya kesialan adanya karena perbuatanmu sendiri? Maka apakah kamu tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas? Apakah kamu tidak ingat, tidak sadar akan kesalahan? Tapi apakah kamu mau terus melampaui batas? Ini saudaraku sekalian, dakwahnya para nabi mengingatkan para nabi supaya apa? Jangan melampaui batas. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kita bisa lihat Allah abadikan di surat An-Nisa. Ini terjadi ketika peristiwa perang Uhud. Ketahuilah, orang-orang munafik yang enggan untuk berperang, tapi di antara orang munafik ada yang saudara-saudaranya ikut berperang. Yang munafiknya tidak mau ikut berperang, tapi saudara mereka berperang. Di perang Uhud saudara mereka meninggal. Yang meninggal tidak ada masalah, yang protes orang munafik. Bukankah terjadinya peperangan Uhud awalnya dimenangkan oleh umat Islam? Tapi karena taktiknya Khalid bin Walid, apa yang terjadi? Ternyata sebagian dari pasukan panah yang Rasulullah perintahkan untuk tetap di atas bukit Uhud tertarik dengan ghanimah yang telah ditinggalkan. Akhirnya diserang balik, 70 syuhada gugur. Maka ketika meninggalnya 70 syuhada di perang Uhud, orang munafik mengatakan apa? Gara-gara kamu nih Muhammad dikalah. Ketika ditinta kemenangan, oh bagus nih Muhammad dapat kemenangan. Ini dari Allah nih, bukan hebatnya Muhammad. Giliran kebaikan dikatakan ini dari Allah, giliran kekalahan ini gara-gara Muhammad. Maka Allah turunkan surat 4, surat An-Nisa ayat ke-78. Surat 4, surat An-Nisa ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematianmu pasti tiba. Meskipun kamu bersembunyi di suatu benteng, bangunan yang tinggi lagi kokoh. Coba Pak, kalau orang sudah Allah takdirkan mati, mau sembunyi dimanapun, gimana? Mau sembunyi di benteng yang tinggi, mau sembunyi di benteng yang kokoh. Kalau Allah tetapkan kematian, mati. Maaf bapak-bapak, ibu pernah mendengar kisahnya Raja Namrus?
Kenapa kematiannya Najjar Namrus? Ya, subhanallah. Cuman digigit satu nyamuk. Yang terkenal sekarang nyamuknya namanya nyamuk apa, Pak? Orang dokter paling hebat digigit nyamuk aja KO, Pak. Zaman sekarang, Pak, virus COVID-19 sampai sekarang belum beres. Nggak pernah bisa lihat kasat mata, Pak, kayak virus COVID, Pak. Banyak orang kalang kabut. Kalau Allah tetapkan suatu kematian melalui proses apa? Bagi Allah sangat mudah. Maka protesnya orang-orang munafik di Madinah itu disindir oleh Allah di ayat ini. Hai orang-orang munafik, kamu merasa kematian mereka saudaramu di perang Uhud gara-gara Muhammad. Allah katakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Jika kematianmu telah tiba, maka pasti kematian itu datang meskipun kamu takut mati, lalu sembunyi di suatu benteng yang tinggi lagi kokoh. Kalau Allah tetapkan kematian, pasti tiba. Maka di surat Al-A'raf, surat 7 ayat yang ke-34, kematian kita itu yang menentukan Allah, dan kapan datangnya itu secara tiba-tiba. Gak bisa ditunda, gak bisa dimajukan. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat sudah Allah tetapkan ajalnya, batas waktunya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila kematian itu sudah pasti tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat, tidak pula bisa dimajukan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang tahu kapan kematian kita akan datang? Ada yang tahu? Ada yang mau duluan, Pak? Gak ada yang mau juga, Pak. Tapi kematian pasti tiba. Tidak ada usia umur. Mau yang laki-laki, mau yang wanita, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat. Kita semua sedang menunggu jatah hidup habis. Kalau ajal sudah tiba, sudah pasti datang. Kapan? Gak tahu, kita gak tahu. Dimanapun pasti. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa dimundurkan meskipun sesaat, gak bisa dimajukan. Tugas kita sekarang berlomba-lomba ngejar bekal akhirat kita, Pak. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jangan berlomba-lomba nyari dunia. Gak bakal mampulah kita nyoba nyari dunia. Banyak orang yang kaya-kaya, biarinlah sudah. Mari kita kejar bekal akhirat kita. Mari kita kumpulkan sebaik-baiknya. Kenapa? Ngejar dunia gak bakal bisa kita kejar. Tapi kejar akhirat Anda mampu insya Allah. Dan itulah bekal yang terbaik yang kita miliki. Dan jauhkan segala bentuk tatayur apapun. Maka kembali ke surat An-Nisa tadi. Ketika Allah telah menyindir orang-orang munafik yang tidak memahami perintah Allah. Tidak memahami tentang takdir Allah. Mereka tetap menganggap bahwasanya kalau kebaikan datang, itu datangnya dari Allah. Kalau keburukan datang, datangnya dari Muhammad. Maka dikatakan di lanjutan ayatnya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Dan apabila suatu musibah yang baik menimpa kepada mereka, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Giliran terjadi suatu musibah yang buruk, maka ditimpakanlah tatayur itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika musibah yang buruk, maka dengan enteng mengatakan, ini gara-gara kamu wahai Muhammad. Ini gara-gara kamu wahai Muhammad. Maka Allah katakan, Qul Muhammad katakanlah, Kullum min indillah. Semuanya itu dari sisi Allah. Musibah baik dari Allah, musibah buruk juga dari Allah. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَقْقَهُونَ حَدِيثًا. Maka mengapa mereka orang-orang munafik itu sama sekali tidak mencoba untuk memahami perkataan, untuk memahami firman Allah, bahwasanya ketetapan Allah itu pasti tiba, kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari Allah. Sekarang saya ingin melanjutkan ayat ke-79. Tadi Pak, di ayat 78 dikatakan apa? Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari Muhammad, kata mereka. Allah jawab, keburukan datang dari siapa?
Kullum min indillah. Baik atau buruk semua datang dari. Sekarang bandingkan dengan ayat ke-79, Pak. An-Nisa ayat 79. Kalau di An-Nisa ayat 78, orang-orang munafik mengatakan kebaikan dari Allah. Kalau keburukan gara-gara Muhammad. Kedua-duanya Allah katakan, semua dari Allah. Kebaikan, keburukan, semua dari Allah. Tapi di ayat ke-79 Allah katakan, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja musibah yang baik yang menimpa kamu, itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin faminan nafsik. Tapi apa saja musibah yang buruk menimpa kamu, itu akibat perbuatanmu sendiri. Apa bedanya di sini, Pak? Tadi di ayat 78, kebaikan menimpa kita, keburukan menimpa kita dari siapa? Allah. Di ayat 79, kebaikan menimpa Bapak dari Allah. Keburukan menimpa Bapak dari dirimu sendiri. Bagaimana ini, Pak? Menggabung dua ayat yang seakan-akan bertolak belakang. Allah katakan, kebaikan keburukan kedua-duanya dari Allah. Ayat berikutnya, kebaikan yang kamu timpa, yang kamu rasakan dari Allah, keburukan yang kamu rasakan bukan dari Allah akibat perbuatanmu. Kira-kira seperti itu, Pak. Gimana ini, Pak? Menggabungkan dua ini gimana, Pak? Baik. Yang pertama, kebaikan dari Allah. Bapak dapat sehat, rizki lapang, dapat nikmat. Yakin gak itu dari Allah? Bapak sama istri lagi olahraga di komplek, Pak. Di komplek lah katakanlah, jalanan. Ya ramai sedikit tapi jalanan komplek dan banyak tanggul. Tiba-tiba bapak berdua lagi jalan pagi, ada orang naik motor, gak tahu baru pulang dari dugem semalaman, mabok, tiba-tiba nabrak bapak. Bapak kakinya luka. Musibah buruk bukan? Dari siapa? Salah bapak enggak? Apa salahnya bapak? Bapak jalan di pinggir jalan, di trotoar dengan rapi, enggak melanggar. Bapak tidak tahu siapa orang yang nabrak, kenal juga enggak. Tiba-tiba bapak ketabrak, kakinya luka. Berarti keburukan yang menimpa bapak, kaki luka, akibat siapa? Akibat bapak kesalahannya atau dari Allah? Oke. Dari Allah, betul? Yakin, sepakat ini? Contoh yang kedua. Bapak punya penyakit gula cukup tinggi. Sudah begitu, asam urat juga tinggi. Tekanan darah dia tinggi. Tinggi semuanya, Pak. Usia udah tinggi, Pak. Sudah tinggi kan semuanya, Pak. Produksi gula naik, tekanan darah naik. Bapak agak sedikit rewel kalau diomongin istri. Pak, sehari aja pagi-pagi ya minum gula ya. Siang sore nggak usah, ngumpet-ngumpet bikin gula sendiri. Pak, kalau makan nasi nggak usah banyak-banyak, seperempat piring aja. Meskipun lauknya enak, udahlah seperempat piring. Kita udah tua, ngumpet-ngumpet 2 piring nambah tanpa tahu istri. Akibatnya apa yang terjadi? Gulanya naik, tekanan darah tinggi naik, asam uratnya kolaps, bapak beringis terus. Salah siapa, Pak? Nah, berarti keburukan yang menimpa bapak akibat siapa? Kesalahan istri. Jangan istri disalahin. Istri sudah ngatur. Suaminya, ini sebuah contoh ilustrasi. Apa itu? Apabila ada faktor sebab akibat, maka keburukan yang Allah timpakan kepada manusia akibat perbuatanmu sendiri. Setiap ada faktor sebab akibat, sesuatu yang Allah larang kamu langgar, maka tertimpa kamu keburukan akibat perbuatanmu sendiri. Yang paling mudah dipahami, gampang dipahami, Pak, nanti di akhirat ada siksa neraka dan ada nikmatnya surga, betul? Kenapa orang disiksa di neraka? Salah Allah atau salah perbuatan sendiri? Mungkin gak ada orang taat pada Allah tiba-tiba disiksa di neraka? Tidak mungkin. Jadi kenapa mereka tersiksa? Akibat keburukannya sendiri. Maka di dunia terjadilah ada yang namanya hukum hudud. Hukum berkaitan kesalahan manusia. Ini hablum minan nas. Contoh, Allah katakan jangan mencuri.
Betul? Ada larangan jangan mencuri. Dia tetap mencuri. Qadarullah ketangkep, dipukulin, digebukin. Salah siapa coba? Pertama, yang nyuri. Jangan nyuri, Anda mencuri. Tapi kan hukum Islam bukan ditangkap digebukin. Ya salah Anda jangan mencuri, kenapa mencuri? Yang kedua, yang nangkap yang gebukin pun salah. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau mau hukum Allah bagaimana? Ditangkap jangan digebukin, potong tangannya setelah terbukti diadili. Beres sudah. Orang berzina, dilarang berzina, tiba-tiba berzina, apa hukuman Allah? Dirajam sampai mati bagi muhsan atau muhsanat. Siapa itu muhsan? Laki-laki yang pernah menikah dengan seorang wanita. Apakah masih dalam proses pernikahan atau sudah bercerai? Selama dia sudah pernah menikah, lalu dia berzina, namanya muhsan kalau laki-laki. Kalau perempuan, muhsanat. Yang sudah pernah menikah berzina, maka dirajam sampai mati. Bagaimana yang belum pernah menikah, masih gadis, masih perjaka? Dicambuk 100 kali cambukan. Kenapa saya dicambuk? Karena Anda berzina. Maka keburukan menimpa Anda karena siapa? Karena perbuatan Anda. Itulah yang dimaksud ayat ke-79. Kalau kaitan itu sebab akibat, keburukan yang Allah timpakan kepada kamu akibat kesalahanmu sendiri. Tapi kalau tidak ada kaitannya sebab akibat, mau kebaikan mau keburukan, itu semua terjadi dari Allah. Yakini dulu itu, Pak. Sebab Allah firmankan di surat 9, di surat At-Taubah ayat ke-51. Qul, Muhammad katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak pernah akan menimpa suatu musibah kepada kami. Gak akan timpa bencana kepada kami. Mau kebaikan, mau keburukan, gak akan mungkin menimpa kepada kami. Illa ma kataballahu lana. Kecuali segala sesuatu itu menimpa kepada kami karena apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Yang terpenting saat kita tertimpa sesuatu, yakini, huwa maulana, pelindung kami tetap Allah. Penolong kami adalah Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah setiap orang yang beriman ketika ditimpa suatu keburukan, hendaklah segera tawakal 'alallah. Tawakal kepada Allah. Maka di sini Allah telah menyatakan tadi, apapun kebaikan datangnya dari Allah, keburukan pun datangnya dari Allah. Jika itu tanpa sebab akibat, ini urusan Allah mutlak. Tapi kalau sebab akibat, kebaikan datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa kamu akibat perbuatanmu sendiri. Maka Allah tidak hanya menimpakan keburukan saja, tidak. Allah menimpakan hanya kebaikan saja, juga tidak. Pasti ada kebaikan, ada keburukan. Setiap kita hidup pasti mengalami itu. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Siapapun dia, kita termasuk. Apakah mati karena kesalahan kita? Tidak ada kaitannya, urusan Allah. Tapi kalau matinya bunuh diri ya karena salah Anda sendiri. Karena matinya Anda sering mengkonsumsi barang-barang haram ya salah Anda sendiri. Tapi tentang proses kematiannya itu urusan Allah. Sebelum kita mati, Allah berikan jaminan di situ, Pak. Ada 3 huruf tauqid, Pak. Ada huruf wawu, ada huruf lam, ada huruf nun. Wa nabluukum, dan sungguh benar-benar kami akan timpakan bala kepada kamu. Kami benar-benar timpakan musibah kepada kamu. Bisyarri wal khair, dengan musibah yang buruk dan yang baik. Allah sebut buruk dulu baru baik, Pak. Kenapa? Karena manusia harus siap menerima keburukan. Kalau baik semua siap tanpa ditanya. Tapi kalau buruk,
Maka Allah katakan, wa nabluukum, dan sungguh benar-benar pasti kami akan menimpakan kepada kamu bala, ujian-ujian, musibah-musibah, bisyarri wal khair, yang buruk maupun yang baik, fitnah sebagai cobaan. Sepanjang hidup pasti kita akan mengalami itu. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah kita kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Maka saudara sekalian, dari ayat-ayat tadi, tatoyur adalah syirik, karena ia bergantung kepada selain daripada Allah. Juga meyakini terwujudnya mudarat dari makhluk yang tidak memiliki manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Di samping itu, tatoyur merupakan bisikan setan dan was-wasnya, melahirkan rasa takut dan kekhawatiran, serta bertentangan dengan tawakal. Padahal tadi Allah katakan, setiap apa yang menimpa kita itu adalah ketetapan Allah, dan hendaklah kita tawakal kepada Allah. Orang yang tatoyur biasanya tidak akan tawakal. Kenapa? Dia tidak mau berbuat karena sudah takut lebih dulu. Akhirnya tidak menggantungkan kepada Allah, tapi menggantungkan kepada kesyirikan. Maka berikut beberapa hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita agar jangan sampai kita tatoyur. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. La adwa wala tayarah wala hamah wala safar. Tidak ada penularan penyakit tanpa ada sebab. Tidak ada tiarah, yaitu kesialan sesuatu akibat suara burung atau akibat sesuatu yang terjadi. Wala hamah, tidak ada pula yang namanya mayat gentayangan. Enggak ada, Pak. Mayat gentayangan itu enggak ada, Pak. Adanya mayat gentayangan itu diyakini di mana, Pak? Di Indonesia, Pak. Di orang-orang timur, Malaysia, Singapura. Di Singapura pun enggak. Kalau orang-orang yang Melayu baru yang percaya. Kalau Singapura orang-orang yang mereka orang-orang yang sudah modern enggak percaya. Mohon maaf, Pak. Film-film di negara kita kalau cerita tentang hantu itu kayak apa hantunya, Pak? Kalau enggak pocong, gondoruo, kuntilanak, kuntil bapak, suaranya ngikik, ketawa-ketawa, iya kan? Gigirnya punggungnya bolong, betul begitu, Pak? Seperti itu, sundel bolong kan? Seperti itulah, kiki ketawa seperti itu. Adakah hantu seperti itu? Enggak ada sama sekali, itu dusta, Pak. Tidak ada hantu mayat gentayangan. Kalau matinya kayak ini maka gentayangan begini, enggak ada, Pak. Boro-boro gentayangan, dia mikir bingung sendiri dikubur kok. Bagi yang orang baik pasti amalnya telah menyolong dirinya, aman. Bagi yang jahat, boro-boro mikirin nakut-nakutin orang. Ini sama sekali tidak ada. Maka mohon maaf, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah senang nonton film horor, kalau horornya horor dari Eropa sana, Pak, itu kira-kira ada nggak, Pak? Kuntilanak, kuntil bapak begitu, Pak. Ketawa-ketawa ada nggak? Horornya bagaimana mereka? Orang jahat beneran. Kenapa? Ya karena maniak dan seterusnya, pembunuhan. Bukan nakut-nakuti orang dengan bega. Kalau di kita gimana, Pak? Wah, adanya terowongan dulu dikasih jadi terowongan Casablanca. Jadilah kuntilanak ngesot. Ya Allah, ngapain? Akhirnya apa? Orang-orang mau takut sendiri. Mau ibadah gara-gara suara hihihi. Nggak jadi, Pak. Ada bapak-bapak mau ke masjid subuh-subuh, lewatin gelap. Kodoro ada yang gelantungan di depan rumahnya. Wah, ada kayak kuntilanak. Nggak jadi ke masjid. Gara-gara gelantungannya kuntilanak. Nggak ada. Kata Rasul mengatakan, wala hamah. Tidak ada hantu kuburan. Tidak ada mayat gentayangan. Wala safar. Tidak ada tabu di bulan safar. Tidak ada tabu di bulan safar. Maaf, Pak. Masih ada keyakinan di negara kita, di orang-orang Jawa. Bulan apa yang dianggap sial, Pak? Bulan apa dianggap sial? Bulan Safar. Coba deh orang Jawa, Pak, suruh nikahin bulan Safar, Pak. Gak berani. Gak mau nikahin bulan Safar. Kenapa? Bulan Safar itu bulan banyak sial. Tapi kalau selain Safar, bulan Syawal itu banyak. Bulan Muharram juga banyak, apalagi lebaran anak yatim, itu rame nanti, tahun baru. Dan seterusnya. Maka jika meyakini satu bulan kemudian dia katakan bulan sial, apa bedanya dengan tatoyur?
Maka Rasul sudah mengingatkan, tinggalkan itu. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini Rasul bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit tanpa sebab. Tapi kalau dengan sebab ya pasti. Kemudian wala tiyarah, tidak boleh ada tatoyur. Wa yu'jibuni al-fa'al, dan tidak boleh ada sesuatu kata-kata yang buruk. Justru wa yu'jibuni al-fa'al, yang mengagumkan bagiku adalah justru al-fa'al, perkataan yang baik, perkataan yang optimis, yaitu pertanyaan yang betul-betul disandarkan kepada Allah. Maka Rasul ditanya oleh para sahabat, qalu wa mal fa'al? Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa itu fa'al? Qala al-kalimatut thayyibah. Al-fa'al adalah kalimat thayyibah, yakni kalimat pesimis, kalimat optimis yang ditujukan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak akan terjadi apa-apa kecuali adalah pertolongan Allah. Maka sesungguhnya at-tiyaratu syirkun. Tiyarah adalah perbuatan syirik. At-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah perbuatan syirik. Rasul menyampaikan ini sampai 3 kali kepada para sahabat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu kesyirikan, tatoyur itu kesyirikan, tatoyur itu kesyirikan. Di dalam Sahih Muslim juga dari Muawiyah bin Hakam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa minna unasun yatatayyarun, dan di antara kami ada orang-orang yang kadang bertatoyur. Qala, maka kemudian dikatakan, Nabi SAW semua bersabda, dzalika syai'un tajidu ahadukum fi nafsihi. Jangan sampai tatoyur itu kemudian dirasakan oleh seorang di antara kamu dalam hatinya. Jangan sekali-kali ada rasa tatoyur di dalam hatinya. Fala yasuddunakum, dan jangan sekali-kali tatoyur itu menghalang-halangi dari hajat kalian. Andai ada rasa tatoyur dalam hatinya, jangan pernah ada, tinggalkan. Ucapkan dengan kalimat thayyibah. Dan jangan sampai apabila ada suatu tatoyur kemudian menghalang-halangi perbuatan hajat kalian. Dibatalkan perbuatan yang akan kalian lakukan. Jangan lakukan, jangan pernah percaya dengan apapun. Contoh Pak, tatoyur yang jelas-jelas di negara kita. Bapak keluar rumah lagi mundur, ada kucing kelindes kakinya, berdarah. Apa yang akan Bapak lakukan? Gak jadi pergi nih, sial nih nabrak kucing. Beneran kecelakaan tuh, nabrak kucing beneran kan? Maaf, ini seperti ini terjadi apa enggak Pak? Kucing binatang yang harus kita sayangi juga, nggak boleh kita sakiti. Hati-hati, jangan mentang-mentang kucing, tidak. Tapi jangan pernah percaya apabila nabrak kucing akan terjadi ini dan itu. Jangan pernah percaya, itu tidak pernah ada. Keburukan itu tertimpa juga dari Allah, kebaikan pun juga dari Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menimpakan kebaikan, keburukan kepada siapa yang pun Allah kehendaki. Maka mari, ini penulis menyebutkan 2 buah ayat Al-Quran, yang ayat ini wajib kita tanamkan pada diri-diri kita Pak. Kebaikan, keburukan, yakini semuanya itu dari Allah. Adapun yang berkaitan sebab akibat, maka sesungguhnya keburukan yang Allah timpakan pada kita akibat kesalahan kita sendiri, bukan kedoliman siapa-siapa. Surat 6 ayat 17 dan ayat 18, juga surat 10 ayat yang ke-117. Wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, yakini ini Allah yang menimpakan. Makanya Allah yang menimpakan, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan itu kecuali hanya Dia. Yakini Allah yang menimpakan keburukan, Allah yang akan menghilangkannya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan suatu keburukan, pasti Allah pula yang akan memberikan kebaikan. Gak ada keburukan dari siapapun. Kebaikan, keburukan semuanya berasal dari Allah. Allah yang menyatakan demikian. Kemudian Allah katakan, wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan kepada kamu suatu kebaikan,
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan siapa yang berkuasa atas hambanya? Allah, bukan siapa-siapa. Maka di ayat 18-nya Allah katakan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah, zat yang maha perkasa dan yang zat yang maha bijaksana, yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui. Satu ayat penutup, surat 10 ayat 107. Surat 10, surat Yunus ayat 107. Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Dia. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki suatu kebaikan, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan itu. Tidak ada yang bisa menghalangi kemuliaan Allah. Karunia Allah nggak bisa dihalangi. Maka Bapak Ibu setiap zikir salat pagi, salat fajr, setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, Allahumma anta salam dan seterusnya, kita baca tahlil la ilaha illallah sampai selesai. Apa yang kita baca setelah itu, Pak? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Bukankah kita selalu baca ini? Tiap hari, Pak. Tiap selesai sholat fardu pasti baca ini. Kalau kita mengikuti zikirnya Rasul. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wahai Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi barang siapa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi jika Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Kekayaan, kedudukan orang-orang kaya, orang-orang punya kedudukan, gak ada gunanya di sisi Allah. Pemberian Allah gak ada yang bisa menghalangi. Kemadaratan Allah gak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah timpakan suatu madarat, pasti terjadi. Jika Allah timpakan suatu manfaat, pasti terjadi. Maka di sini dikatakan, wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kemudian wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki suatu keburukan, maka tidak ada yang bisa menundanya. Jika Allah memberikan kebaikan, gak ada yang bisa menahan karunia-Nya. Tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah menimpakan musibah, baik musibah yang baik atau musibah yang buruk, kepada siapa saja hamba Allah yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Demikian dari bab tentang tatoyur. InsyaAllah berikutnya kita membahas poin ke-7 yang merusak akidah. Di antaranya adalah tanjim atau ilmu nujum. InsyaAllah nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mari saudara sekalian, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.